Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengarkan celotehan atau omongan dari orang-orang tersesat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus diangkat menjadi Tuhan itu pada saat Konsili Nikea sekitar tahun 326 Masehi. Ya, mereka selalu mengait-ngaitkan Konsili Nikea dengan pengangkatan atau penuhanan Yesus Kristus. Mereka menganggap bahwa pada saat Konsili Nikea, orang-orang Romawi pada saat itu menuhankan Yesus Kristus, sehingga mereka berkata bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Tetapi mereka lupa ada satu ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa ada sesosok yang mulia, sesosok yang agung yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Siapakah dia? Mari kita bahas pada video ini. Jangan di skip video ini supaya saudara semakin teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa orang-orang tersesat selalu mengaitkan Konsili Nikea dengan pengangkatan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Padahal pada Konsili Nikea tidak ada mereka mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka memang sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena jelas ditulis dalam kitab suci, terutama dalam Injil, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita buka ayatnya saudara di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat ke-11. Ya, di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 11 jelas di sana dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, tahukah saudara siapa yang menyampaikan itu? Yang menyampaikan itu bukan manusia saudara. Yang menyampaikan itu bukan nabi. Yang menyampaikan itu adalah malaikat sendiri. Ya, malaikat sendiri menyampaikan kepada para gembala di padang yang sedang menggembalakan ternak mereka. Malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu. Artinya ketika Yesus Kristus sudah lahir di kota Daud, yaitu Bethlehem, malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala. Jadi jelas bukan Konsili Nikea yang mengangkat Yesus Kristus menjadi Tuhan. Jelas sekali. Bahkan sudah banyak ayatnya dalam Alkitab, dari sejak awal sebelum dunia diciptakan, Yesus Kristus sudah ada. Berulang kali Yesus Kristus menyatakan bahwa dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Tetapi orang-orang tersesat ini lebih senang mengikuti penyesatannya, lebih senang mengikuti kebebalan hatinya. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka selalu mencari-cari ayat-ayat, mencari-cari cara untuk membantah ketuhanan Yesus Kristus. Mereka selalu mencari cara supaya ketuhanan Yesus Kristus bisa dibantah, bisa dibatalkan. Ya, dengan salah satu cara mereka mengambil sejarah Konsili Nikea yang menyatakan bahwa pada Konsili Nikea orang-orang gereja pada saat itu mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Padahal ketika Yesus Kristus lahir di kota Daud, malaikat sendiri menyatakan bahwa Kristus, yaitu yang diurapi, adalah Tuhan. Ya, Yesus Kristus lahir di kota Daud. Dan Lukas 2 ayat 11 ini adalah menjadi ayat emas, ayat favorit di setiap perayaan Natal. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus yang diurapi. Bahasa aslinya Kristo yang diurapi. Ya, satu-satunya tokoh di Alkitab yang mendapat gelar Kristus hanya Yesus. Hanya Yesus, tidak ada. Musa tidak dibilang Musa Kristus. Ya, Elia tidak dibilang Elia Kristus. Yohanes tidak dibilang Yohanes Kristus. Daniel tidak dibilang Daniel Kristus. Salomo juga tidak dibilang Salomo Kristus. Tetapi hanya Yesus
yang mendapat gelar Kristus, yang diurapi, yang mana segala kuasa ada di bawah kaki Yesus Kristus. Tuhan, ya Tuhan. Di sana bahasa aslinya ada kurios. Kurios ini kalau saya mengartikan adalah yang maha kuasa, penguasa di atas segala penguasa, Tuhan di atas segala Tuhan, Lord of my Lord, Tuhan di atas segala Tuanku. Jadi kurios ini adalah sesuatu yang maha kuasa. Siapakah yang maha kuasa? Bukankah Dia Sang Pencipta itu? Bukankah Dia yang maha agung itu, yang maha sempurna itu? Bukankah Dia yang menciptakan segala sesuatunya? Jadi apalagi yang harus kita ragukan, saudara? Ya, biarkan orang-orang tersesat ini mengikuti penyesatannya. Biarkan mereka semakin jatuh ke dalam lubang penyesatannya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya harusnya semakin teguh, semakin kuat iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Sang Maha Kuasa, Kurios, yang Maha Kuasa, penguasa di atas segala penguasa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah arti Kurios. Bahasa aslinya ditulis Lukas 2 ayat 11, Tuhan di sana adalah Kurios, Lord of the Lord, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi bukan Konsili Nikea yang mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan juga manusia yang menuhankan Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus adalah memang Tuhan sejak awalnya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Bahkan makhluk yang pertama sekali menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam Injil adalah malaikat. Bukan manusia, bukan nabi, tetapi jelas malaikat. Malaikat yang menampakkan diri kepada para gembala di padang, ya, yang sedang mengembalakan ternak mereka. Malaikat itu yang menyatakan hari ini telah lahir bagimu. Telah lahir berarti Yesus sudah lahir. Juru selamat, Sang Penebus yang menyelamatkan bukan saja bangsa Israel, bukan saja bangsa Yahudi, tetapi semua umat manusia. Jadi begitu rugi kalau ada manusia yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Sangat rugi kalau ada manusia yang menolak ketuhanan Yesus Kristus. Sangat rugi kalau ada manusia yang membantah Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh karena dia selalu mengikuti orang-orang yang sudah tersesat. Karena orang-orang yang tersesat ini disesatkan oleh si iblis. Dan dia mengikuti itu. Sangat kasihan. Jadi jelas dikatakan, saudaraku, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan kita di kota Daud. Yang menyatakan itu bukan manusia, yang menyatakan itu adalah malaikat. Jadi nggak usah lagi banyak cerita, nggak usah lagi kita mendengarkan orang-orang yang tersesat ini. Biarkan mereka tersesat. Kalau mereka tetap bebal, mereka tetap keras kepala, tegar tengkuk, biarkan mereka yang menanggung akibatnya nanti ketika hari penghakiman itu tiba. Yang jelas, Yesus Kristus adalah Tuhan sejak awalnya. Dialah Alfa dan Omega. Dialah Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia adalah Firman yang menjadi manusia. Firman inilah Sang Pencipta. Firman inilah yang menjadikan alam semesta dan segala isinya. Di dalam kitab Kejadian di sana ditulis Allah berfirman. Firman inilah yang menjadikan semesta alam dan segala isinya. Baiklah saudaraku, inilah video singkat. Semoga saudara semakin tercerahkan, semakin terkuatkan imannya, semakin diteguhkan imannya, dan tidak mudah digoyahkan oleh penyesatan-penyesatan dunia ini. Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, Sang Pencipta semesta alam. Dialah Sang Maha Kuasa, Dialah Sang Maha Agung, Dialah yang Maha Mulia, yang layak menerima pujian dan penyembahan dari semua makhluk yang diciptakan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.